Kenapa sih rakyat Indonesia itu nggak pernah ngelawan waktu dijajah sama VOC? Ih, kamu belum tahu kali. Indonesia itu udah sering banget melakukan perlawanan kepada VOC. Contohnya? Contohnya yang terjadi di Riau pada saat itu. Pada saat itu, Riau melawan kepada VOC. Lebih terkenalnya sih disebut Rakyat Riau Angkat Senjata. Oh gitu, aku baru tahu dong. Oh, kamu baru tahu. Kalau teman-teman udah tahu belum? Belum? Yaudah, yuk belajar bareng-bareng sama kita. Selain mendapat perlawanan dari Riau, VOC telah mendapatkan perlawanan lebih dulu dari Aceh, Banten, Maluku, dan lainnya. Ambisinya untuk memonopoli perdagangan dan menguasai wilayah di Nusantara yang dilakukan oleh VOC. Di samping telah menguasai Malaka, VOC mulai mengincar Kepulauan Riau. Dengan politik yang memecah belah, VOC berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau. Kerajaan-kerajaan seperti Siak, Kampar, dan Rokan semakin terdesak dengan adanya monopoli perdagangan dan sikap sewenang-wenang dari VOC. Oleh karena itu, beberapa kerajaan mulai melancarkan perlawanan. Nah, salah satu contoh perlawanan di Riau yang dilancarkan oleh kerajaan Siak Sri Indrapura. Nah, setelah itu pada tahun 1723 sampai 1744, Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Nah, setelah mereka berhasil merebut Johornya, kemudian ia membuat benteng pertahanan di Pulau Bintan. Dari pertahanan di Pulau Bintan, Raja Sultan Abdul Jalil mengirim pasukan di bawah komando yang bernama Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka. Nah, uniknya Raja Lela Muda selalu mengikut sertakan putranya yang bernama Indra Pahlawan. Nah, sebab itulah Raja Indra Pahlawan sudah memiliki kepandaian dalam perang, dan ia juga mempunyai sifat bela negara dan cinta tanah air yang tertanam pada diri Raja Indra Pahlawan. Oke, lanjut. Dalam konfrontasi dengan VOC itu, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah akhirnya wafat. Lalu beliau pun digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad Abdul Jalil Mujafar Shah. Raja ini juga memiliki naluri seperti ayahandanya, yaitu selalu ingin memerangi VOC di tanah Malaka. Sultan Muhammad Abdul Jalil mengangkat Raja Indra Pahlawan sebagai panglima perangnya. Terjadilah perang antara VOC melawan Kerajaan Siak, yaitu pada tahun 1751. Karena ketakutan VOC terhadap Kerajaan Siak, akhirnya VOC membangun berbagai strategi untuk menjatuhkan Kerajaan Siak. Salah satunya, mereka selalu berusaha untuk memutus perhubungan dagang dengan Kerajaan Siak. Mereka membangun benteng pertahanan di sepanjang Sungai Indragiri, Sungai Kampur, sampai Pulau Guntung yang berada di muara Sungai Siak. Kapal-kapal yang akan menuju Kerajaan Siak ini dihadang oleh VOC untuk kembali ke tempat asalnya. Hal tersebut menjadi pukulan keras bagi Kerajaan Siak. Akhirnya Kerajaan Siak menyusun strategi baru untuk menjatuhkan VOC. Kerajaan Siak menyerahkan pimpinan tertinggi kembali kepada Raja Indragiri sebagai pimpinan perang yang ditemani oleh Sultan Tengku Muhammad Ali. Serangan ini diperkuat dengan adanya kapal perang, harimau buas yang dilengkapi dengan pancang serta peralatan perang secukupnya. Terjadilah pertempuran sengit di Pulau Guntung pada tahun 1752 sampai dengan 1753. Ternyata benteng VOC di Pulau Guntung ini memiliki banyak lapisan dan juga disertai dengan barier-barier besar. Dengan demikian, pasukan Siak sulit untuk menembus benteng pertahanan itu. Namun, terdapat banyak korban jiwa dari pihak VOC yang membuat pihak VOC harus mendatangkan bantuan berupa kekuatan dan juga orang-orang Cina. Perang ini berlangsung hampir selama 1 bulan. Sementara pihak VOC terus mendatangkan bantuan, melihat situasi ini, kedua
Ketua Panglima Perang Siak menyerukan kepada pasukannya untuk mundur kembali ke Siak. Sultan Siak beserta panglima dan penasihatnya membuat strategi baru untuk melawan VOC karena mereka berpikir bahwa VOC ini harus tetap ditaklukkan bagaimanapun caranya. Strategi baru mereka yaitu menggunakan siasat tipu daya. Sehingga pada saat itu Sultan Siak diperintahkan untuk berpura-pura memberikan hadiah kepada pihak Belanda. Sehingga siasat ini diberi nama siasat hadiah Sultan. Lalu bagaimana tanggapan Belanda? Mereka menerima ajakan perdamaian dari Sultan Siak. Sehingga perundingan perdamaian pun dilaksanakan di sebuah loji di Pulau Guntung. Namun pada saat perundingan perdamaian baru saja dibuka, Sultan Siak diperintahkan untuk patuh dan tunduk kepada pemerintahan VOC. Namun pada saat itu Sultan Siak sudah mengatur strategi, sehingga Sultan Siak memberi kode kepada anak buahnya untuk menangkap orang-orang Belanda yang ada di sana. Setelah itu, loji pun dibakar habis oleh anak buah dari Sultan Siak. Sehingga Sultan Siak beserta rombongannya kembali ke Siak membawa kemenangan. Meskipun belum berhasil melumpuhkan VOC di Malaka, siasat perang ini tidak lepas dari jasa Raja Indra Pahlawan. Sehingga Raja Indra Pahlawan diberikan pangkat sebagai Panglima Besar Kesultanan Siak dengan gelar Panglima Besar Raja Indra Pahlawan Datuk 50. Kami, Universitas Berjejar, siap memperjuangkan dan mempertahankan kedaulatan NKRI. Karena beliau mengajarkan kami untuk selalu semangat perjuangkan kemerdekaan Untuk negeri. Demi membela KRI harga mati.